أحد. الله أحد. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dari golongan ras Afrika, Habasyi. Dialah sang muazin pertama Rasulullah SAW. Mulanya ia adalah seorang budak, namun akhirnya ia menjadi manusia bebas merdeka setelah memeluk Islam. Ia dilahirkan di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal sebagai sebutan Ibnu Saudah, artinya putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Mekah. Karena berasal dari keluarga budak, Bilal pun juga menjadi budak yang diperjualbelikan. Awalnya ia adalah budak milik keluarga Bani Abdudar, lalu diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika kota Makkah diterangi cahaya Islam, Bilal termasuk salah seorang yang pertama memeluk Islam. Karenanya, kelompok pertama yang memeluk Islam disebut juga dengan nama As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang pertama memeluk Islam. Sebelum Bilal, yang memeluk Islam adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib bin Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Namun ketika itu, keislaman Bilal belum banyak diketahui orang. Karena ia diketahui memeluk Islam oleh majikannya, Bilal pun mendapat siksaan yang sangat berat. Siksaan yang diterimanya tampaknya jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian yang diterima umat Islam lainnya. Berbagai ujian, siksaan, dan kekerasan ditimpakan kepadanya, termasuk diantaranya dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, hingga tubuhnya ditindih dengan batu. Namun demikian, keislaman Bilal tak goyah. Ia tetap teguh menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bila umat Islam yang lebih dahulu memeluk Islam juga mendapat siksaan, namun siksaan yang mereka terima tampaknya tak begitu sekeras yang dirasakan Bilal bin Rabah. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, misalnya, bila mereka mendapatkan siksaan, masih ada yang membela mereka dari anggota keluarganya. Namun, Bilal seorang hamba sahaya yang tertindas. Tak ada yang membantunya kecuali berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Sumayyah, syuhada pertama yang dibunuh dengan tombak oleh Abu Jahal. Kekerasan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada umat Islam yang lemah ini seolah tanpa henti. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun demikian, keislaman mereka tak pernah goyah. Bahkan di saat penyiksaan yang terberat sekalipun, Bilal tetap berseru, "Ahad, Ahad, Ahad." الله أحد. Orang kafir Quraisy memaksa Bilal untuk memuja berhala Lata dan Uzza. Namun, Bilal hanya menjawab, "Allahu Ahad." Karena penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan tak mampu menggoyahkan keimanan Bilal, hingga akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar. Selanjutnya sang As-Siddiq membebaskan Bilal. Sejak saat itu, ia menjadi manusia merdeka. Suatu ketika,
Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fihr. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah SAW ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Lalu, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqamah. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id dan sholat istisqa, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentara-tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditebas pedang kaum muslimin, dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah, Usama bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah SAW dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW. Ketika sholat zuhur tiba,
ribuan orang yang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa, semuanya menyaksikan pemandangan yang agung. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya, dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hati tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasakan kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan begitu berat di masa lalu, ia melantunkan kata Ahad, Ahad. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napas terakhir, waktu sholat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, Asy-Syiddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Bilal menyahut, "Kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat." Abu Bakar menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam, yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuannya dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya.
sehingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpalinya, Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita, maksudnya Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir, hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah SAW. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga dia wafat. Wallahu a'lam bishawab.